Bab 674. Firasat buruk. Tante, kamu tidak apa-apa kan? Kata Agnes sambil membawa Emi untuk duduk di sudut kasur. Anak yang baik, terima kasih ya. Siapa namamu? Kata Emi dengan ramah. Namaku adalah Agnes Lin. Kedua wanita tadi adalah ibu dan juga kakakku. Aku meminta maaf kepadamu atas perlakuan mereka berdua. Kata Agnes dengan sedikit canggung. Tidak masalah, kamu adalah anak yang baik. Aku pernah mendengar namamu dari Erik. Kata Emi sambil mengelus kepala Agnes. Apakah Kak Erik berkata kalau aku itu adalah orang yang baik? Agnes merasa begitu senang setelah mendengar hal itu dan wajahnya terlihat begitu merah. Di sisi lain kediaman dewa pengobatan itu, Navia memberikan selembar resep obat kuno kepada Erik. Ketua, ini? Tanya Erik sambil menerima lembaran resep tersebut. Dia sedikit terkejut setelah melihat isi yang tertulis di dalam kertas itu. Pil reinkarnasi 9 roh. Setelah menatap resep itu berulang kali, Erik pun sadar kalau ini merupakan pil mujarab kelas atas yang biasanya digunakan untuk pemulihan dalam kultivasi. Ini sangat cocok digunakan untuk memulihkan kultivasi ibunya. Meskipun Erik memiliki begitu banyak jenis pil mujarab, namun tidak ada satupun yang sebaik ini. Ketua, apakah beberapa hari ini kamu pergi untuk mencari resep obat ini? Erik merasa begitu terharu karena resep kuno ini tidak mungkin bisa ia dapatkan tanpa adanya bantuan dari Navia. Begitulah, aku hanya pergi ke beberapa tempat berbahaya dan juga beberapa sekte kuno untuk mencari resep ini. Kata Navia sambil menguap dan dirinya terlihat begitu lelah. Sangat jelas kalau proses pencarian resep ini tidaklah semudah yang ia jelaskan tadi. Namun resep obat ini harus menggunakan 9 butir raja obat dan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak obat yang telah kamu kumpulkan setelah kepergianmu ke Eropa kali ini? Tanya Navia. Jika tidak banyak yang kurang, maka aku akan segera menyuruh orang lain untuk pergi mencarinya. Namun, pendapatanku di Eropa sana lumayan banyak dan sepertinya sudah cukup. Kata Erik sambil tersenyum. Erik lalu melambaikan tangannya dan terlihat sejumlah obat mujarab pun muncul di atas meja. Penatua Agung yang sedang duduk di sisi lain itu pun terkejut melihat semua ini. Dia lalu menghitung obat mujarab yang ada pada meja itu dan raja obat yang ada di sana mencapai 15 butir. Dirinya sudah meracik obat seumur hidupnya dan tidak pernah menemukan raja obat sebanyak ini. Bocah ini sungguh luar biasa, dia bisa mengumpulkan raja obat sebanyak ini hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bagus, kata Navia dengan terkejut sambil menganggukkan kepalanya. Jumlah raja obat yang diperlukan untuk meracik pil reinkarnasi 9 roh ini adalah sekitar 9 hingga 15 buah dan pil yang telah kamu kumpulkan ini sudahlah cukup. Setelah itu, Navia pun pergi memastikan keaslian raja obat itu sambil menganggukkan kepalanya. Aku pernah mendengar kalau kamu pernah menciptakan 6 jenis obat mujarab tingkat atas untuk keluarga Jiang. Tanya Navia dengan penasaran. Ini hanyalah sebuah kebetulan saja, aku bisa melakukan semua ini karena aku mendapatkan sebuah pot obat yang sangat hebat. Erik tidak menyembunyikan hal ini di depan ketua dan dia pun mengeluarkan pot obat tersebut. Ini merupakan pot obat kuno yang sangat hebat. Kata Navia dengan kedua mata yang berkilau. Dia bisa memastikan kehebatan barang ini hanya dalam sekejap. Sayangnya kekuatan 5 elemen pada pot ini telah hilang dan hal ini akan mengurangi persentase keberhasilan obat yang diracik di dalamnya. Kata Navia dengan sedikit kecewa. Kekuatan 5 elemen. Erik sedikit terbengong setelah mendengar hal ini. Ketua, pot obat ini memanglah sering mengalami kegagalan dalam meracik obat. Namun, bukankah hal itu bisa terjadi karena aku belum tahu bagaimana cara menggunakan pot ini? Siapa yang berkata seperti itu padamu? Orang itu pastilah tidak ahli di dalam dunia obat. Kata Navia.
Erik merasa sedikit canggung. Iblis Fu langsung berpura-pura mati dan berpura-pura untuk tidak mendengar semua ini. "Ketua, apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Erik. Untungnya Navia tidak memperdalam masalah itu dan dia segera memberi penjelasan. Pot obat kuno seperti ini terbagi menjadi 5 elemen. Sebagian pot didominasi oleh elemen emas, sebagian lainnya didominasi oleh elemen kayu dan lainnya. Tentunya akan lebih baik lagi kalau pot itu sendiri dilengkapi oleh 5 elemen. Pot obat yang memiliki elemen masing-masing itu juga memiliki keuntungan tersendiri. Misalnya seperti kamu memiliki pot obat dengan elemen emas, ketika kamu sedang meracik obat dengan bahan dasar emas, maka persentase keberhasilan obat ini akan menjadi lebih tinggi dan obat yang dihasilkan akan 10 kali lebih hebat dari obat biasanya. Begitu juga dengan elemen lainnya. Bagaimana dengan pot yang dilengkapi oleh 5 elemen sekaligus? Barang berharga seperti itu sangatlah sulit ditemukan di dunia ini. "Kamu tidak perlu memikirkan hal itu," kata Navia. Nafas Erik tiba-tiba terasa begitu cepat. Barang berharga yang sulit ditemukan. Erik sadar kalau pot obat miliknya ini merupakan pot yang memiliki 5 elemen sekaligus. Jikalau dia meracik obat mujarab menggunakan pot obat ini, bukankah obat yang ia hasilkan nantinya bisa menjadi 10 kali lebih hebat dari obat mujarab biasanya? Kalau begitu, dirinya juga akan menjadi peracik obat yang tidak terkalahkan di dunia ini. "Ketua, bagaimana cara memulihkan kelima elemen yang hilang dari pot obat milikku ini?" tanya Erik. "Elemen pada pot obat ini hanya bisa dipulihkan dengan menggunakan pot yang mengandung elemen tunggal," kata Nana. "Namun orang yang mengatakan hal itu kepadamu juga tidak sepenuhnya salah. Kecocokan di antara dirimu dan pot ini juga merupakan salah satu alasannya." Erik hanya menganggukkan kepalanya dan ia sadar kalau perkataan Iblis Fu tidak sepenuhnya salah. Kelima elemen pada pot ini telah hilang, ditambah lagi ketidakcocokan di antara kamu dengan pot ini. Alangkah baiknya jika kamu tidak menggunakan pot ini dalam meracik obat kali ini, kata Navia. Erik menganggukkan kepalanya dan mengerti akan hal ini. Jika dia menggunakan pot obat ini, maka obat yang ia hasilkan nantinya akan memiliki efek 10 kali lebih hebat dari obat biasanya. Namun, jika ia gagal dalam meracik obat ini, maka 15 butir raja obat itu akan terbuang sia-sia. "Kapan kamu akan meracik obat ini untuk memulihkan kultivasi ibumu?" tanya Navia. "Besok saja, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat," kata Erik. Setelah kembali ke kamar Emi, Erik menceritakan hal ini kepada Emi. Emi pun mengelus kepala Erik dengan lembut sambil berkata, "Anakku, maaf merepotkanmu." Setelah itu, Emi pun memberikan sebuah kertas kepada Erik. Erik pun menerima kertas itu dan merasa begitu terkejut setelah melihat isinya. "Ibu, ini semua adalah susunan formasi." Emi tersenyum dan berkata, "Hal yang paling ibu kuasai adalah menyusun formasi. Ada begitu banyak formasi yang tidak diketahui oleh ayahmu. Sayangnya, kultivasiku saat ini sudah hilang dan aku tidak bisa membimbing kamu secara langsung. Beberapa hari ini, aku sangatlah santai dan aku pun menuliskan formasi ini untukmu. Aku percaya kalau kamu bisa menjalankan formasi ini dengan baik. Ibu, kultivasimu akan pulih besok. Setelah kamu pulih, kamu boleh mengajari aku," kata Erik sambil tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa alasan ibunya melakukan semua ini dan merasa ibunya seperti sedang memberikan surat wasiat kepadanya. "Baik," kata Emi sambil tersenyum. Setelah mengobrol selama beberapa saat, Erik pun pergi untuk menyiapkan obat-obat yang ia perlukan besok. Emi lalu meraba rubah suci yang ada pada pelukannya itu sambil menghela nafas. "Rubah kecil, kenapa aku merasa begitu tidak tenang dan sepertinya ada hal besar yang akan terjadi besok?" Cek, cek. Rubah kecil itu sepertinya mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Emi.
Rubah suci itu pun naik ke atas pundak Emi sambil menjilat telapak tangannya. "Semoga semua bisa berjalan dengan lancar," kata Emi sambil tersenyum pahit. "Ibu, aku tidak akan membiarkan kamu begitu saja." Setelah pergi dari tempat itu, Erik pun menyimpan kertas formasi itu sambil menggepalkan telapak tangannya. Pada keesokan harinya, ketika Erik berjalan keluar dari pintu, Davison dan sejumlah orang lainnya segera memberi hormat kepada Erik. Erik menganggukkan kepalanya sambil menatap orang yang ada di sekelilingnya itu. Demi kelancaran proses meracik obat hari ini, Erik memilih sejumlah murid hebat di Sekte Qin untuk ikut pergi bersamanya. Superior Master dan Grand Superior Master yang ia pilih mencapai 15 orang. Erik tidak akan pernah membiarkan keadaan tak terduga terjadi hari ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.